Ku mau menyenangkanmu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormatmu. Shalom, jemaat, sahabat, juga keluarga dari GKS Sudirman. Kita bertemu lagi pada ibadah online pada siang ini tanggal 24 Januari 2021. Kami minta kepada semua jemaat yang ikut ibadah dari rumah masing-masing untuk ikut aktif berpartisipasi dengan ikut worship dari rumah masing-masing. Yang bisa main musik, kita bermain musik, ya, kita ikut bernyanyi untuk ibadah pada siang ini. Ibadah siang ini juga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio dengan tema integritas. Kami percaya juga dengan tema gereja GKS Sudirman pada tahun 2021 ini, yaitu semua indah pada waktunya. Kami mulai ibadah pada siang ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna selama 1 minggu ini. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh mengucap syukur untuk segala hal yang telah Kau berikan. Kami juga berdoa pada siang ini, kalau di antara kami ada yang mengalami lembah kekelaman, juga pergumulan, yaitu pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan kehidupan, yaitu doa-doa yang belum terjawab. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan membawa kami pada rumput yang hijau, juga pada tepi air yang akan membawa kehidupan buat kami. Kau rubah pergumulan kami Tuhan, dan kami percaya dan tetap mengucap syukur ketika doa-doa kami belum terjawab. Persiapkan hati dan pikiran kami pada siang ini supaya kami boleh menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Abraham Sugio, sehingga firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin.
Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom, shalom. Apa kabar? Saya percaya jemaat GKS Sudirman tetap aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membacakan firman Tuhan hari ini dan merenungkannya. Bapa di surga, kami datang mengambil tahta. Kami bangga punya Allah yang besar dan ajaib, Allah yang selalu menjaga setiap kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang akbar, Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, kami minta Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Biarlah Tuhan, tidak saja kami pandai mendengar firman-Mu, tapi kami juga pandai melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami, mereka melihat Yesus ada dalam hidup kami. Hamba tahu kekuatan hamba tidak seberapa. Oleh karena itu, biarlah Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya sama-sama. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah seseorang yang memiliki prinsip hidup dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip hidup dan keteguhannya itu dalam segala situasi. Paul J. Meyer berkata demikian, integritas itu adalah bertanggung jawab, integritas itu adalah setia, integritas itu adalah jujur, dan integritas gini, apa yang ada di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Apa yang saudara ucapkan sama seperti yang saudara lakukan. Artinya perbuatan kita cocok dengan perkataan kita. Artinya tidak ada kedok. Artinya tidak ada topeng. Dan tidak ada kemunafikan. Ada satu cerita yang membuat saya tersenyum. Baik, saya akan bagikan kepada saudara. Ada 4 mahasiswa, dia terlambat untuk datang ujian hari itu. Dan 4-empatnya berkata kepada dosennya bahwa ban mobil yang mereka naiki kempes, saudara.
Rasanya berkata, oh ya nggak apa-apa, Anda masih bisa mengikuti ujian, tapi saya akan berikan Anda ujian lain dari yang lain. Silahkan yang satu duduk sebelah kiri saya, yang satu jauh di sana, yang ketiga duduk di depan saya, yang keempat sebelah pojok. Sudah? Ini saya sudah siapkan kertas dan saya akan bagikan kepada mahasiswa semua dan tolong jawab. Pertanyaan saya adalah demikian. Kalian tadi membawa katanya terlambat karena ban kempes. Sekarang pertanyaan saya adalah ban sebelah mana yang kempes? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau mereka jujur, mereka punya integritas, tentu mereka tidak berbohong. Tapi ketika mereka berbohong, mereka akan menjawab pertanyaan dengan salah. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa sih saudara dan saya harus memiliki integritas? Jadi gini, kalau saudara cari kata integritas dalam PL dan PB, perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak ada kata integritas. Jadi kebenaran yang ada, nah kebenaran inilah integritas, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Aset terbesar dan terpenting dalam hidup saudara dan saya, jemaat GKS Sudirman, adalah integritas, yang adalah kebenaran. Nah, kenapa integritas itu harus kita miliki, saudara? Karena yang pertama, karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam diri seseorang. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata demikian, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai makhluk ciptaan yang dijadikan oleh Tuhan, Allah menghendaki supaya kita berusaha hidup sama seperti Allah, seperti Yesus. Yang kedua, kenapa sih kita harus memiliki integritas? Karena integritas itu menentukan masa depan kita. Orang yang memiliki integritas adalah pribadi yang benar di mata Allah. Dan integritas adalah salah satu kunci untuk hidup yang sukses. Jadi penting sekali saudara dan saya memiliki integritas. Dan selanjutnya, integritas itu berpengaruh pada lingkungan saudara. Cara berpikir saudara, cara perkataan saudara itu bisa dilihat banyak orang. Dan itu berpengaruh bagi lingkungan saudara. Baik, saya akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kunci supaya kita dapat membangun integritas? Yang pertama, orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kunci membangun integritas? Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena memang tidak ada buku lain yang standarnya lebih tinggi daripada Alkitab, saudara. Tidak ada. Alkitab adalah memiliki standar yang lebih tinggi dari buku-buku lain. Nah, saudara, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ada lagunya, saudara, saya rindu nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
menerangi jalan kita. Kalau saudara dan saya tidak suka membaca firman Tuhan, saudaraku, zaman sekarang adalah zaman yang buta Alkitab, saudara. Menurut survei yang diadakan grup riset Barna, 93% rumah tangga Kristen yang ada di Amerika itu punya Alkitab. Tapi hanya 12% yang membacanya. Bagaimana dengan rumah tangga GKS Sudirman? Apakah membaca firman setiap hari? Saya percaya, ya. Bagaimana dengan rumah tangga yang ada di Indonesia? Apakah membaca firman Tuhan setiap hari? Saya punya keyakinan, ya. Karena firman itu sangat penting dalam hidup kita. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, saudara, maka kita cepat lelah dalam menghadapi hidup ini. Tanpa sadar, banyak sekali orang yang tidak membaca firman. Dikarenakan apa? Bersembunyi di balik kesibukan sebagai pekerja kantor. Bersembunyi di balik profesi sebagai ibu rumah tangga yang hari-hari ini harus mengajar anak-anaknya online. Tidak saja sampai di situ, saudara. Bersembunyi di balik kesibukan yang lain. Jadi tidak sempat membaca firman Tuhan. Diganti dengan apa? Hidup yang sulit. Diganti dengan kekhawatiran. Diganti dengan kecemasan. Diganti dengan ketakutan. Saat malam tiba, tentu tidak bisa membaca firman Tuhan. Karena sudah diganti dengan hal yang tadi saya katakan di atas. Mazmur 1 ayat 3 berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara, jika saudara dan saya mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari, ada guidance di dalamnya, saudara. Ada arahan-arahan dari Tuhan. Saat kita mengalami gelombang dalam hidup kita, saat kita mengalami sakit penyakit dalam hidup kita, ada arahan-arahan dalam firman Tuhan, saudara. Sehingga kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang jadi faktanya adalah banyak sekali orang yang hanya pandai mendengar firman Tuhan, tapi tidak pandai untuk mendemonstrasikan dalam hidupnya sehari-hari. Hanya pintar dengan firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, ibu-ibu, saya mau katakan, apa yang ibu-ibu sarankan kepada anak-anakmu harus ibu-ibu lakukan dulu. Misalnya jangan main HP. Anak-anak akan bisa melihat dalam hidup kita kalau kita main HP kebanyakan. Karena mereka bilang, mama tidak sama dengan omongannya mama. Mama bilang jangan kami main HP, tapi mama main HP terus. Seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya, saudara. Tips membangun integritas. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Saudara, dengan siapa engkau bergaul, engkau akan seperti itu. 5 tahun ke depan, saudara mau menjadi seperti apa? Tergantung dengan siapa saudara bergaul hari ini. Duduklah dengan pemenang. Karena percakapannya akan berbeda daripada saudara duduk dengan seorang pecundang. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki integritas, saudara. Fokus untuk berpikir baik, fokus untuk berkata baik, fokus ya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena begini saudaraku, saat kita mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran, ada 2 reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang yang bijak, dia akan mendengarkan, merenungkan dan melakukannya.
Tapi yang kedua, orang yang bodoh. Orang yang bodoh kalau dengar firman itu biasanya tersinggung. Saya percaya jemaat GKS Sudirman adalah orang-orang yang tidak cepat tersinggung ketika ada firman yang keras. Bukankah kita bukan bayi rohani lagi? Bukankah kita yang hadir dan menyaksikan program ini adalah orang-orang yang dewasa rohani? Saudaraku, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak enak. Majulah terus, terbanglah lebih tinggi. Ilustrasi ada seorang burung elang, saudaraku. Dia di belakangnya ditunggangi oleh gagak. Gagak ini mencotot lehernya, gagak ini mematuk lehernya. Yang namanya burung elang, saudara, tidak berusaha menjatuhkan si gagak. Semakin dicotot, saudaraku, elang ini berusaha terbang lebih tinggi. Dan jika terbang lebih tinggi, oksigennya itu tipis, saudara. Lebih tinggi lagi, akhirnya apa? Yang namanya gagak kehabisan nafas dan jatuh sendiri. Saat-saat menjalani integritas, saat-saat melakukan integritas, akan banyak masalah, akan banyak tudingan, tapi maju terus. Biarlah tudingan itu jatuh sendiri, karena saudara terbang tinggi, memiliki kebenarannya Tuhan, memiliki integritas yang luar biasa. Oleh karena itu, jiwa kita akan tenang kalau kita menyingkirkan orang-orang negatif dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hari-hari ini banyak sekali orang yang berselingkuh secara dunia. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang membawa anaknya ke gereja. Dan yang membuat saya kaget adalah kalung anak ini ada peniti, ada bawang merah, bawang putih. Saya tanya, kenapa kok bisa ada kalung dengan bawang merah, bawang putih? Bu, anak saya beberapa hari ini menangis terus. Dan kata teman saya, ada yang mengganggu. Supaya tidak mengganggu, Bu, harus ada peniti bawang merah, bawang putih. Wow, saya mau katakan itu selingkuh secara dunia, saudara. Jangan saudara mau selingkuh dalam dunia. Ada penyertaan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Iblis tidak bisa menembus saudara, karena ada pagar perlindungan Allah bagi hidup saudara. Oleh karena itu saudara perlu membaca firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu saudara perlu guidance yang namanya firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ada seorang tentara Amerika yang mengikuti waktu saat itu perang, saudara. Dia kena serpihan bom, tidak memiliki tangan dua-duanya, saudaraku. Dan ketika selesai dia rindu sekali untuk membacakan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara? Untuk membaca dia tidak bisa karena matanya buta, saudara. Dia berusaha untuk membaca huruf Braille dengan bibirnya, saudara. Tapi ternyata tidak bisa, saudara. Walaupun demikian dia berusaha untuk bisa membaca huruf Braille, saudara. Karena dia rindu sekali untuk membaca firman Tuhan. Akhirnya dia gunakan apa, saudara? Dia gunakan lidahnya. Karena alat yang bisa meraba, alat yang bisa merasakan dari tubuhnya hanya lidah. Dan dia sudah menamatkan membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 4 kali, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya memiliki tubuh yang sehat. Saudara dan saya memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata. Akankah kita tidak membaca firman Tuhan? Oleh karena itu saya mau katakan, cari hadirat Allah, cari firman-Nya setiap hari, maka engkau akan memiliki integritas yang lebih. Yang kedua, berani melakukan kebenaran di tidak adanya kebenaran. Seorang murid Yesus harus berani menyatakan kebenaran walaupun harus mengalami yang namanya penderitaan. Berani menyatakan kebenaran memang mengandung risiko, saudara. Tapi itu menyukakan Tuhan Yesus di surga. Ada satu lagu yang saya suka juga. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan,
integritas adalah orang yang berani menyatakan kebenaran. Memang kebenaran itu mengandung risiko, tapi itu menyukakan hati Tuhan di sorga. Saudaraku yang kekasih dan dalam nama Yesus, kita ingat si Nuh, saudaraku. Bagaimana Nuh adalah orang benar, hidup di tengah orang-orang yang tidak benar. Ketika dia mendapat perintah untuk membangun membangun namanya kapal, saudaraku, bahtera, saudaraku. Apa yang terjadi? Orang menertawakan dia, tapi dia tetap membangun bahtera itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia mengalami keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Kita bisa lihat dengan Yusuf, saudara. Dia digoda oleh Potifar, tapi Yusuf memiliki integritas yang tinggi. Dia tidak tergoda, saudara. Kita lihat juga Daniel, saudara. Ketika dilarang untuk berdoa, dilarang untuk menyembah apapun, Daniel tetap menyembah Allahnya 3 kali, saudara. Oleh karena dia menyembah, karena dia memiliki integritas. Dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya. Akhirnya dia masuk dalam lubang singa. Tidak saja sampai di situ, kita bisa lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun mereka tahu bahwa ketika mereka melanggar perintah dari Raja Nabukadnezar untuk tidak menyembah patung itu, konsekuensinya mereka harus masuk dalam dapur perapian. Tapi mereka lakukan itu. Karena apa? Mereka memiliki integritas yang sungguh luar biasa. Yesus, figur yang patut saudara dan saya teladani. Sebab dia adalah Allah yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Ini integritasnya luar biasa, saudara. Walaupun dia harus disalib, walaupun dia harus diolok-olok, walaupun dia harus diludahi, tapi dia tetap memegang integritasnya. Mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Oh haleluya. Integritas saya pernah dicoba, saudaraku. Satu saat ketika saya di Israel, saya masuk dalam satu toilet di pusat perbelanjaan, saudara. Rupanya ada orang yang ketinggalan yang namanya HP terbaru, iPhone, saudara, terbaru. Dan ketika saya melihatnya, wow, saya harus memiliki integritas. Saya ambil dan saya kembalikan ke kasir. Saya bilang sama kasir, saya menemukan ini di toilet. Dan kalau ada yang punya, tolong kasih ke yang punya. Saudaraku, untuk melakukan integritas itu tidak gampang. Harus ada pengorbanan, saudaraku. Haleluya. Oh, amin. Ya. Yang ketiga, integritas itu menentukan keputusan. Kondisi kehidupan manusia itu berbeda-beda. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi itu berbeda. Tapi kita punya keputusan. Keputusan kita berbeda-beda. Tapi keputusan kita harus didasari takut akan Tuhan. Yang keempat, kita lihat hidup yang berintegritas mendatangkan berkat Tuhan. Matius 5 ayat 8, saya ulang. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa arti suci hatinya? Suci hatinya ini adalah memiliki integritas. Wow, sangat sedikit orang-orang yang memiliki integritas. Yusuf, saudaraku, akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang kedua di Mesir ketika dia memiliki integritas. Walaupun harga yang harus dibayar sungguh-sungguh sangat mahal. Daniel diselamatkan dari lubang singa. Sungguh luar biasa, saudara. Nuh dan seisi rumah tangganya diselamatkan. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus terbakar dalam perapian yang sangat-sangat panas itu. Wow. Saudaraku, miliki integritas terhadap suami saudara, terhadap istri saudara, terhadap anak-anak saudara, terhadap lingkungan saudara, dimanapun saudara berada. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi saudara yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu keputusannya berbeda. Orang yang memiliki integritas itu kehidupannya berbeda. Orang yang memiliki integritas itu cara pikirnya berbeda, cara
menyelesaikan masalah itu sangat-sangat berbeda. Ada sebuah kalimat yang sungguh luar biasa dan saya sangat senang dengan kalimat ini adalah tidak ada warisan yang sekaya integritas. Artinya, warisan yang paling bernilai yang dapat ditinggalkan kepada generasi berikutnya adalah integritas. Saudara, saya teringat ada satu nama di Alkitab, yaitu Eliezer. Kejadian 15 ayat 2. Diceritakan siapa Eliezer. Eliezer ini orangnya sungguh memiliki integritas yang luar biasa. Kejadian 15 ayat 2 saya bacakan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepada aku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Eliezer bekerja di Abraham. Ya, Abraham memiliki kekayaan yang sangat-sangat banyak. Tapi sayang, dia tidak memiliki keturunan untuk diwariskan segala kekayaan itu. Dan Eliezer ini bekerja di rumah Abraham. Dan Abraham berkata bahwa segala yang dia miliki, dia akan berikan kepada Eliezer. Tentu yang namanya Eliezer senang dong. Dia yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia mendapatkan ibaratnya, wow, dunia runtuh, saudaraku. Begitu banyak harta kekayaan akan diwariskan oleh Bapak Abraham kepada Eliezer. Dia sangat senang, saudaraku. Tapi rupanya kesenangannya tidak berlangsung lama. Istri dari Abraham ternyata hamil. Saudaraku, Eliezer yang seharusnya sudah dijanjikan mendapatkan yang namanya harta, saudara, dari Abraham, tapi ternyata gagal, alias gagal total, saudara. Dibatalkan karena Abraham memiliki keturunan, yaitu Ishak. Tentu, saudara, yang namanya Eliezer bisa marah dong, bisa kecewa, bisa putus asa. Tapi tidak dia lakukan, saudara. Saya percaya Eliezer juga pasti ikut membesarkan yang namanya Ishak. Bisa saja karena dendamnya, karena kekesalan hatinya, Ishak dia bisa dibuat cedera oleh Eliezer, tapi itu tidak dilakukannya. Eliezer memiliki integritas untuk tidak kecewa, walaupun tidak jadi mendapatkan harta yang banyak dari Abraham. Saudaraku, untuk jodohnya Ishak itu pun dicarikan juga oleh Eliezer. Dia memiliki hati yang besar, hati yang seluas samudra, yang memiliki integritas yang besar, saudaraku. Nama Eliezer hanya ada di kitab Kejadian saja. Setelah itu tidak ada. Tapi dia memiliki pengaruh yang besar dalam hidup berintegritas. Saya percaya saudara sudah mendengarkan firman ini, saudara sudah menyimak firman ini. Miliki integritas di dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, tetap lakukan integritas itu. Baik tidak baik keadaan, orang melihat atau tidak, tetap berintegritas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tundukkan kepalamu, periksa hidup. Apakah engkau memiliki integritas atau tidak? Jika engkau tidak memiliki integritas, mari ubah hatimu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan untuk engkau memiliki integritas itu, kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Integritas ada dalam diri kami, dan kami mempraktekkannya Tuhan, sehingga nama Tuhan disukakan melalui hidup kami yang berintegritas. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Debbie Sugiono boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Debbie Sugiono beserta keluarga, berkati pelayanannya dan pekerjaannya. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion, Gembala senior kami, Bapak Bunadi beserta keluarga. Engkau melindungi dan memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Seliana Sorongan beserta keluarga. Engkau memberkati dan melindungi mereka semua. Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Kiranya Engkau buat berhasil. Engkau memberkati dan melindungi Pak Odi beserta anak-anak, mereka aman dalam perlindungan-Mu. Engkau juga memberkati semua diaken di gereja kami. Engkau melindungi mereka beserta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua pengerja yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live streaming hari ini. Mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat kami. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai semua jemaat, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat bebannya, sehingga dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, ada kelepasan, dan ada kedamaian. Kami juga berdoa untuk yang memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah, dan persembahan yang telah diberikan Tuhan berkati untuk memperluas kerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden kami Bapak Jokowi Widodo, juga Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintahan. Kiranya hikmat daripada-Mu menyertai mereka dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Kami juga mohon pertolongan-Mu dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi saat ini. Kiranya para medis, dokter, suster yang bagian di garis depan, Tuhan Yesus beri mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu untuk kami. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, biarlah terus menyertai, memimpin kita, dan senantiasa memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam